Halo teman-teman, pada pertemuan kali ini kita akan membahas exercise 13, task 5-10, juga exercise 14. Di mana kita lanjutkan dari task yang kelima, yaitu post manual incoming payment with difference. Jadi di sini ada piutang yang dibayar sama customer, tapi nggak semuanya. Jadi ada 5.000 piutangnya, tapi yang dibayar hanya 80%-nya, yaitu 4.000. Caranya kita bisa menu accounting, kemudian ke financial accounting, ke account receivable, ke dokumen entry, lalu kita pilih yang incoming payment, yang F28. Oke, dokumen date-nya kalian isi aja sesuai tanggal hari ini. Kemudian, untuk company code-nya, teman-teman isikan 1000. Lalu di account, teman-teman isi 113108, kemudian amount-nya adalah 4000. Oke, lalu di open item selection, account-nya itu kita tulis yang CS Tomer, kemudian kode kelas kita H, lalu nomor urut masing-masing. Oke, kalau udah, kita pilih yang proses open items yang ada di atas. Kalau disuruh untuk isi currency, kita isi aja euro. Mana ya? Ini dia. Kalau udah kita bisa proses open items. Nah, di sini kan ada 2 piutang. Yang kita mau dibayarin itu adalah yang 5.000. Nah, yang ini ya teman-teman, yang 5.000. Lalu klik di bagian yang 10.000 ini sampai di warnanya jadi hitam. Nah, nanti di bawah sini hanya ada yang 5.000 ya teman-teman. Kalau udah, kita pilih yang rest item, tab rest item. Kemudian kita double klik di residual item yang di sebelah 5.000. Nah, jadi residualnya itu 1.000, karena yang dibayar itu hanya 4.000. Sehingga nanti not assign-nya itu udah 0. Karena amount enter-nya 4.000, assign-nya 4.000. Kalau udah, kita post. Oke, jangan lupa kita catat untuk nomor dokumennya. Kalau sudah, kita bisa close aja ya nomor dokumennya ini, terus kita bisa lakukan /n. Oke, kalau udah, kita lanjut ke task yang ke-6, yaitu cek customer account. Nah, jadi kita mau lihat nih, apakah yang tadi 5.000 itu udah benar kita masukin pembayarannya. Caranya, kita bisa ke accounting, financial accounting, account receivable, kemudian yang dokumen entry-nya teman-teman bisa tutup dulu, pilih yang account, kemudian pilih yang display or change line item. Nah, customer account-nya masukin CS, Komer, H50, atau H, lalu nomor urut teman-teman ya. Kemudian company code-nya isikan 1000, kemudian ininya yang open item ini nih, status, teman-teman pilih yang all items. Di checklist yang all item, lalu kita execute. Nah, ini adalah list yang piutang kita, di mana kalau yang merah ini itu masih adalah open item atau yang belum dibayar, sedangkan yang hijau ini itu sudah dibayar. Oke, di sini kita lihat ya, yang di sini udah hijau, tapi muncul lagi 1.000-nya di sini, sisanya. Jadi seakan-akan 5.000-nya ini udah lunas, tapi kita munculin lagi 1.000 yang belum dibayar, karena tadi kan baru bayarnya 4.000. Oke, kalau udah, kita bisa /n. Oke, kita akan lanjut ke task yang ke-7, yaitu run automatic dunning. Dimana kalau teman-teman masih ingat, dunning itu kan adalah proses yang berulang. Nah, di sini kita mau bikin otomatis untuk dunning, yang dimana akan memberikan peringatan kepada customer-customer yang masih memiliki saldo piutang dengan kita, tapi sudah melewati jangka waktunya gitu. Nah, caranya gimana? Yang pertama kita harus melihat master record-nya dulu, apakah si customer ini sudah dibuatin proses dunning atau belum. Caranya, teman-teman bisa pilih menu accounting, kemudian financial accounting, lalu account receivable, kemudian master records, lalu pilih yang change atau FD02. Kemudian customer-nya ini teman-teman masukkan customer masing-masing, yaitu CS Tomer, lalu H, kemudian nomor urut masing-masing. Dan juga company code-nya jangan lupa isikan 1000. Kalau udah, kita bisa enter atau checklist hijau. Nah, nanti akan muncul change customer general data. Yang pertama teman-teman harus pastiin adalah untuk country-nya, ini pastiin udah Germany, kemudian language-nya juga sudah Jerman.
Kenapa language-nya harus Jerman? Karena kan ini nantinya kita akan berikan peringatan ini kepada customer-customer kita. Ceritanya ini ada di Jerman ya teman-teman, kalau dari SAP-nya ini, maka dari itu bahasanya juga harus Jerman. Jadi nanti peringatan yang diberikan itu dalam bahasa Jerman. Oke, kalau sudah pastikan language-nya itu Jerman, teman-teman bisa pilih yang company code data yang ada di atas ini. Nah, kalau udah teman-teman klik yang correspondence yang ada di kanan, di ketiga ini ya, kanannya account management, payment transaction, nah teman-teman pilih yang correspondence. Nah, untuk dalam dunning prosedur ini kan nyata belum ada. Nah, kita akan masukkan nih teman-teman. Teman-teman klik yang kotak di sebelah kanan, lalu teman-teman pilih yang 0001 atau for level dunning, every 2 weeks. Jadi setiap 2 minggu akan diberikan peringatan. Kita double klik. Kalau udah, kita bisa klik save. Nah, nanti akan muncul notifikasi ada changes have been made. Kalau udah, kita bisa close aja. Dan kita akan balik ke SAP Easy Access. Nah, itu baru lihat master datanya aja. Sekarang kita baru mau bikin nih dunningnya. Caranya gimana? Teman-teman bisa pilih lagi accounting, financial accounting, kemudian account receivable. Terus teman-teman bisa tutup dulu master record-nya. Teman-teman pilih periodic processing. Lalu pilih dunning yang F150. Nah, pertama-tama kita harus isi dulu run on-nya. Aku itu adalah 15 Mei ya, berarti 15.05.2024. Jadi teman-teman 16.05.2024. Untuk identification-nya, ini adalah bisnis area kita, yaitu B, kemudian kode kelas H, lalu nomor urut masing-masing. Kalau udah, kita bisa enter. Nah, kalau sudah, kita bisa pilih yang parameter tab. Ya, tab-nya parameter. Kemudian untuk dunning date-nya sama, itu adalah isikan tanggal hari ini. Kemudian untuk dokumen post up to-nya juga tanggal hari ini. Lalu company code-nya itu adalah 1000. Kemudian customer-nya adalah CS Tomer, H, lalu nomor urut masing-masing. Ya, jadi dunning date-nya tanggal hari ini, dokumen post up to-nya juga tanggal hari ini, kemudian company code-nya 1000, dan juga customer-nya adalah CS Tomer, H, lalu nomor urut masing-masing. Kalau udah, kita bisa klik save. Lalu kita pindah ke tab additional log. Nah, di sini customer-nya kita isi lagi CS Tomer, H, lalu nomor urut masing-masing. Kemudian kita save lagi. Kalau udah, kita balik ke tab status. Nah, nanti di sini akan tulisannya adalah parameter were maintained. Sekarang kita mau create dunning prosesnya. Caranya teman-teman pilih yang schedule dunning run ini, ada di atas. Kita klik. Kemudian output device-nya itu adalah LP01. Lalu continue. Nah, ini udah pasti nih ya, start date-nya itu adalah tanggal hari ini atau tanggal teman-teman mengerjakan. Kemudian kita pilih start immediately, kita checklist. Kemudian kita pilih schedule. Oke, kita mau cek apakah dunning-nya ini sudah sesuai untuk CS Tomer tadi. Caranya kita pilih yang change dunning notice ini, yang change. Kita klik, lalu kita execute. Nah, ini adalah tampilannya yang akan dikirimkan atau data-data yang akan dikirimkan untuk customer-nya. Yaitu di sini ada 11.000 ya, account receivable yang belum dibayarkan. Kalau udah, kita bisa close dulu. Terus kita close lagi, sampai kita balik ke initial screen atau screen awal dunning-nya. Oke, sekarang teman-teman bisa pilih yang ini dunning printout. Kemudian output device-nya adalah LP01, lalu continue. Kemudian ini udah pastiin ya, start immediately-nya udah di checklist. Kalau udah, teman-teman bisa pilih print. Oke, jadi nanti di sini adalah dunning printout running. Sekarang kita mau lihat preview dari dunning-nya. Caranya, teman-teman bisa pilih yang di atas ini. Pilih sistem, kemudian services, lalu output control. Created by-nya, pastiin ini udah ada user login teman-teman. Kalau udah, kita bisa pilih execute. Kemudian kita pilih nih type-nya ini yang gambar kertas, kita klik. Nah, ini nanti adalah tampilan yang akan dikirimkan sebagai reminder kepada customer kita. Kalau udah, teman-teman bisa close, lalu close lagi. Kemudian kita bisa lakukan close lagi sekali lagi. Nah, sekarang kita mau lihat nih,
udah bener belum sih tadi kita udah lakukan dunning untuk customer kita? Caranya teman-teman bisa pilih accounting, kemudian financial accounting, account receivable, kemudian master records, lalu display atau yang FD03. Nah, ini teman-teman checklist. Nah, kemudian di sini ya last done-nya teman-teman lihat. Berarti ini udah ada nih. Kalau last done-nya itu adalah udah tanggal pengerjaan teman-teman. Kalau misalnya 2 minggu lagi, nanti tulisan last done-nya ini adalah tanggal di 2 minggu ke depan. Oke, kalau udah kita bisa slash M. Kita akan lanjut ke task yang ke-8, yaitu adalah print account statements. Kita akan lanjut ke task yang ke-8, yaitu print account statements. Jadi ada beberapa customer yang biasanya itu mau lihat account statement-nya, yaitu berapa sih history transaksi antara customer ini dengan kita gitu. Jadi untuk lakukan matching gitu ya teman-teman atau confirmation juga. Nah, caranya kita bisa pilih accounting, financial accounting, account receivable, lalu master records, kemudian teman-teman pilih yang change atau FD02, lalu teman-teman checklist hijau, pastiin udah customer-nya itu adalah CS Tomer, kemudian H, lalu nomor urut teman-teman, company code-nya udah 1000. Sekarang kita checklist hijau. Kalau udah, teman-teman pilih yang di sini nih, account statement, yang ada di bawah ini. Teman-teman klik yang kotak di sebelahnya, lalu pilih yang angka 2 atau monthly account statement. Jadi akan dilakukan pengirimannya itu adalah yang monthly account statement-nya. Kalau udah, kita bisa pilih save. Nah, kalau sudah, kita bisa close dan kita akan balik ke SAP Easy Access. Oke, sekarang selanjutnya kita mau lihat nih, apakah si customer ini kita sudah lakukan setting untuk ngirimin account statement-nya. Caranya kita bisa pilih accounting, financial accounting, account receivable, lalu periodic processing. Master record-nya boleh ditutup dulu, kemudian kita pilih periodic processing, kemudian print correspondence, yang ini nih, print correspondence, lalu teman-teman pilih periodic account statements, atau F.27. Lalu teman-teman pilih yang di sebelah execute ini ada get varian, teman-teman pilih yang AC010. Nanti dia akan muncul kayak gini. Bagian customer-nya, teman-teman ganti jadi CS Tomer, lalu H, kemudian nomor urut masing-masing. Kalau udah, kita execute. Nanti akan ada information, one periodic account statement was requested. Lalu teman-teman pilih enter atau di continue. Oke, bisa continue lagi. Nah, would you like to issue the request? Kita pilih yes. Lalu output device-nya kita pilih LP01. Kemudian continue. Sekarang kita mau lihat previewnya. Teman-teman bisa lihat yang di atas ini. Teman-teman pilih sistem, kemudian services, lalu output control. Kemudian pilih execute. Nah, kalian pilih yang SAP06LP01 ini yang atas. Kalian bisa pilih ini yang SAP script-nya atau yang gambar kertasnya. Nah, nanti ini adalah isinya kayak gini nih yang mau ditampilin atau yang mau dibagiin. Si account statement-nya. Oke, kalau udah kita bisa slash n atau kita close aja. Terus close lagi, close lagi. Dah, kita sampai di SAP Easy Access lagi. Sekarang kita akan masuk ke task yang ke-9, yaitu use the account receivable information system. Nah, di sini kita mau bikin account information system nih, jadi dari sistem SAP-nya. Caranya memang mungkin cukup agak ribet, tapi nggak apa-apa. Kita mulai dari accounting, financial accounting, account receivable, kemudian information system. Teman-teman pilih yang tools, lalu configure, kemudian yang create evaluations. Nah, untuk job name-nya di sini teman-teman pilih yang job wizard. Ada di atas ini. Diklik sekali. Kemudian continue. Lalu untuk job name-nya kita isi info, kemudian spasi sistem, lalu spasi nomor urut kita. Kalau udah, kita continue 2 kali.
Kemudian ABAP program name-nya RF, DR, RG, EN. RF, DR, RG, EN. Kemudian variannya adalah SAP underscore vari. Atau di sini teman-teman search saja. Oke. Untuk variannya teman-teman bisa cari di sini. Teman-teman pilih yang SAP underscore vari. Yang ketiga nih. Kalau udah continue 2 kali. Lalu pilih yang immediately. Lalu kita continue 2 kali lagi. Kemudian complete. Oke. Kalau udah, teman-teman bisa pilih yang job selection. Di atas itu tadi ya. Terus kita execute. Nah, habis itu kita harus refresh ini nih ada di paling kiri sampai statusnya ini menjadi finish semuanya. Kita akan refresh terus. Ini emang agak banyak ya teman-teman, di refresh terus aja. Oke, ini setelah diklik-klik terus, nanti dia akan muncul jadi finish. Kalau udah, kita bisa /n. Oke, kalau udah /n, sekarang kita mau lihat nih. Mau kita analisis untuk yang udah past due itu yang mana aja sih gitu. Caranya kita pilih accounting, financial accounting, account receivable, lalu information system, kemudian teman-teman pilih tools, kemudian display evaluation atau F.30. Ya, di sini teman-teman akan pilih yang change path, kemudian teman-teman pilih yang customer standard evaluation, kemudian for business area, ditambah aja nih ya, dibuka gitu foldernya. Lalu teman-teman pilih yang not assigned, kemudian pilih lagi yang due date analysis, kemudian to company code. Teman-teman klik yang to company code. Nah, ini adalah hasil di mana ada beberapa company code ya di sini untuk total sama account receivable-nya. Kita pilihnya IDES AG, teman-teman bisa double klik yang IDES AG. Nah, di sini adalah list untuk customer yang belum melunasi piutangnya, ya, yang not due. Ini yang ada di company code kita. Kalau udah, teman-teman bisa /n. Dan kita akan lanjutkan ke task yang ke-10, yaitu account analysis. Jadi kita bisa lihat nih history dari per masing-masing account receivable. Caranya teman-teman pilih accounting, financial accounting, account receivable, kemudian account. Kemudian teman-teman pilih yang analysis atau FD11. Nah, di sini customer-nya udah yang CS Tomar H lalu nomor urut, company code-nya 1000, kemudian fiscal year-nya 2024. Teman-teman bisa enter sekali. Nah, ini adalah dari Januari, Februari, sampai seterusnya, di mana di sini di bulan Mei itu ada transaksi kredit 4.000. Kalau teman-teman mau lihat, kita bisa double klik aja nih kredit 4.000-nya itu apa. Nah, ternyata ini adalah transaksi yang tadi, yang ada pembayaran piutang sebesar 5.000, tapi dibayarnya baru 4.000, sehingga akan menyisakan saldo atau open item-nya itu adalah 1.000. Kalau udah, teman-teman bisa /n. Oke, exercise 13 kita sudah selesai, dan kita akan masuk ke exercise 14, yaitu integration with sales on management. Satunya yaitu carry out a sales process. Jadi kita mau bikin sales order-nya dulu nih. Nah, caranya teman-teman bisa pilih logistik, kemudian sales and distribution, lalu sales, kemudian order, lalu teman-teman pilih yang create. Kalau udah, order type-nya teman-teman isikan TA, kemudian sales organization-nya itu adalah 1000, kemudian distribution channel-nya itu, kemudian distribution channel-nya 10, lalu division-nya itu adalah yang 00. Kita cari aja ya. Nah, yang ini, cross division 00. Kalau udah, kita bisa enter sekali. Nah, sold to party, kita masukin customer kita, yaitu CS Tomer, lalu H, kemudian nomor urut masing-masing. Kemudian untuk PO date-nya, purchase order date-nya ini, kita pilih tanggal hari ini, tanggal pengerjaan ya. Berarti teman-teman isikan 16 Mei 2024. Di sini aku 15 Mei 2024. Kalau udah, untuk request delivery date-nya, teman-teman adalah 1 minggu setelah tanggal pengerjaan. Karena teman-teman mengerjakan tanggal 16, berarti 1 minggunya itu kan adalah tanggal 23 ya. Maka dari itu kita ganti, di sini kita samaan aja semuanya, request delivery date-nya adalah 23.05.
2024. Oke, kalau udah, all items yang di bawah ini, kita isikan materialnya adalah P strip 109, kemudian order quantity-nya adalah 2. Lalu kita enter. Ini kita checklist saja. Nah, ternyata P109 ini adalah pump Stahlus itu ya. Nah, kalau udah, teman-teman bisa pilih save yang ada di atas ini. Kalau udah, teman-teman jangan lupa untuk catat standar ordernya, di copy lalu dicatat ya. Kalau sudah dicatat, kita bisa close aja, kita bisa lakukan /M. Kita akan masuk ke yang task kedua, yaitu create outbound delivery. Nah, sekarang kita mau setting nih untuk outbound delivery-nya. Pertama, teman-teman bisa pilih logistik, kemudian sales and distribution, lalu kita tutup dulu yang bagian sales-nya, lalu kita pindah ke shipping and transportation, lalu outbound delivery, kemudian create, lalu single document, lalu pilih yang with reference to sales order. Kalau udah, shipping point-nya teman-teman isikan 1000, lalu selection date-nya ini adalah request delivery date yang tadi, yaitu 23.05.2024. Ordernya ini adalah yang tadi kita udah save ya. Ini pasti udah keisi, tapi kalau belum keisi, teman-teman isikan data dari sales order yang tadi kita udah copy. Kalau udah, kita enter sekali. Nah, di sini adalah delivery overview-nya nih. Teman-teman bisa save. Dan jangan lupa untuk catat delivery number yang keluar ini. Yang 800 sekian. Kalau udah catat, kita bisa close, lalu kita bisa /M. Nah, task 2-nya masih belum selesai. Sekarang kita mau bikin transfer order. Caranya, teman-teman ke logistik, kemudian sales and distribution, shipping and transportation, lalu pilih yang picking. Jadi outbound delivery-nya bisa kita tutup dulu, kita pilih yang picking. Kemudian pilih yang create transfer order, lalu single document atau LT03. Nah, kalau sudah warehouse number-nya kita isikan yang 010. 010. Kemudian untuk delivery-nya ini adalah yang tadi kita catat barusan, harusnya udah pasti ada. Lalu kita pilih yang activate item, ini pastikan udah di checklist. Kemudian foreground background-nya itu adalah system guided. Kalau udah kita enter. Oke, kalau udah kita bisa pause. Nah, nanti akan muncul lagi nomor dokumen, yang ini adalah transfer order. Kita bisa copy lagi dan kita catat lagi ya teman-teman. Kalau udah dicatat, kita bisa close, lalu kita bisa /M. Oke, setelah itu kita baru akan menggunakan atau membuat post good issue. Jadi setelah tadi kita bikin transfer order atau order untuk memindahkan barang atau mengeluarkan barangnya, sekarang baru kita catat good issue-nya. Caranya teman-teman bisa ke logistik, kemudian ke sales and distribution, lalu shipping and transportation, lalu post good issue. Pickingnya bisa ditutup dulu, kita pilih yang post good issue, lalu pilih yang outbound delivery single document atau FL02M. Ini udah pasti ada isinya, tapi kalau belum ada, teman-teman bisa isikan dari yang tadi kita udah copy. Kalau udah, kita bisa klik post good issue. Sekarang kita mau lihat dulu atau kita mau display. Caranya teman-teman bisa lihat di atas ini ada environment, teman-teman klik, kemudian teman-teman pilih dokumen flow. Nah, lalu yang di akhir ini nih, GD goods issue-nya itu bisa teman-teman catat. Kalau udah, kita bisa klik lagi nih good issue-nya, kemudian kita bisa display dokumen atau yang gambar kacamata. Nah, ini adalah material yang akan kita kirimkan. Untuk melihat jurnal secara akuntansinya, teman-teman bisa pilih accounting documents, kemudian pilih lagi accounting documents, double klik aja. Nah, ini adalah jurnalnya, yaitu COGS-nya atau cost of goods sold-nya di sebelah kredit, dan di debitnya itu adalah finished good inventory. Kalau udah, kita bisa /M. Kalau udah, kita akan lanjut ke task yang ketiga, yaitu create a billing document. Jadi kita akan bikin billingnya nih. Caranya logistik, kemudian sales and distribution, lalu billing, yang shippingnya bisa tutup dulu, kita pilih yang billing, kemudian billing dokumen, lalu create atau VF01. Ya, nanti di sini nomor dokumennya udah pasti langsung ada. Kalau udah, kita bisa save atau kita post nih si billing dokumennya. Kalau udah, jangan lupa untuk nomor dokumennya kita catat. Kalau udah catat, ininya bisa kita close dulu.
Dan sekarang kita akan pilih yang di atas ini ada billing dokumen, kemudian teman-teman pilih yang display, ya, yang di atas ini billing dokumen lalu display. Kalau udah, teman-teman isikan billing dokumennya sesuai yang tadi kita udah catat, lalu kalau udah kita bisa enter. Oke, kemudian kita pilih accounting yang ada gambar matahari gunung, accounting overview. Kemudian kita pilih accounting dokumen, kita double klik. Nah, ini adalah jurnal untuk billingnya, di mana di debitnya itu adalah nama customer-nya atau kayak account receivable, kreditnya baru sales revenue. Jadi di billing ini baru kita catat sales revenue-nya. Kalau udah, kita bisa slash n dan lanjut ke task yang keempat.